Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar anak-anak? Baik, Ibu. Baik, Bu. Alhamdulillah, baik, Ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Baik. Alhamdulillah ketemu lagi dengan Ibu di kelas Sejarah Peminatan. Nah, khususnya dengan kelas 12 IPS 2 ya. Berdoa dulu ya sebelum belajar. Ibu minta kepada Riza untuk memimpin doa. Silakan Riza. Baik semuanya, sebelum kita memulai belajar, alangkah lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anakku sekalian, langsung saja Ibu akan mengabsen. Mohon yang belum turn on kamera dinyalakan ya kameranya ya. Oke, kita absen saja. Kalian langsung angkat tangan ya. Aina hadir? Hadir. Galvin? Hadir, Bu. Latar belakang dan kronologi Perang Dingin. Setelah itu, menganalisis peran aktif bangsa Indonesia, tadi 3.3 ya. Menganalisis peran aktif bangsa Indonesia pada masa Perang Dingin dan dampaknya terhadap ekonomi global, seperti itu. Nah, yang keterampilan 4.3, merekonstruksi tentang peran aktif bangsa Indonesia pada masa Perang Dingin dan juga dampaknya. Oke, next. Setelah mengetahui KD, apa yang harus kalian yang harus kalian capai kompetensinya? Satu, menentukan latar belakang terjadinya Perang Dingin. Yang kedua, mengurutkan kronologi terjadinya Perang Dingin. Jadi inilah IPK atau indikator pencapaian kompetensi yang harus kalian miliki. Tujuan pembelajaran yang pertama, melalui kegiatan mengamati video pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan latar belakang terjadinya Perang Dingin dengan jujur dan bertanggung jawab. Dan juga dapat menyajikan hasil rekonstruksi terkait latar belakang terjadinya Perang Dingin. Teknik pembelajaran ya. Jadi kalian strateginya itu adalah question student have. Yang kedua modelnya itu discovery learning. Dan metodenya diskusi dan tanya jawab. Selain itu ada penilaian yang akan Ibu nilai. Ada penilaian sikap atau lembar jurnal sikap. Kemudian penilaian pengetahuan berupa soal evaluasi, dan terakhir adalah penilaian keterampilan, yaitu penyajian hasil diskusi. Melakukan apersepsi terlebih dahulu ya. Oke, ada yang masih ingat tidak materi tentang iptek pada era globalisasi? Silakan, ada yang bisa jawab? Haidar, ya silakan Haidar. pada era globalisasi kan Bu, yang ini bukan Bu, yang luar angkasa itu. Tuh, luar angkasa, pintar Haidar. Yang lainnya, ada lagi yang diingat? Teknologi persenjataan, Ibu. Komunikasi, Bu. Oke, Viola. Transportasi. Teknologi persenjataan. Teknologi persenjataan. Oke, Masya Allah, good job ya. Semua menjawab berarti sudah memahami terkait materi minggu lalu. Ibu akan menampilkan video motivasi ya, video pembelajaran supaya kalian termotivasi ya. Silakan kalian. Oke ya, tadi kalian melihat video motivasi ya. Nah, Ibu mau tanya nih, ada yang bisa menjelaskan nggak apa nilai dari atau value yang kalian bisa ambil dari video yang tadi? Silakan, ada yang mau? Bekerja sama. Oke, bekerja sama. Selain bekerja sama? Ya, pantang nyerah, Bu. Nyoba pantang terus. menyerah. Oke, kata Viola pantang menyerah. Oke, betul ya. Jadi kalau kita simak video motivasi tadi bahwa kita harus adanya teamwork atau kolaborasi supaya bisa mencapai tujuan ya. Mohon kalian simak, Ibu akan langsung. Sekarang mohon disimak ya. Oke, silakan. Pasca Perang Dunia Kedua, di mana dunia dalam situasi tegang akibat dua negara besar yang saling bersaing. 1991, Uni Soviet bubar menjadi negara-negara yang independen. Perang Dingin pun akhirnya berakhir. Oke ya, tadi kalian sudah menyimak terkait video pembelajaran ya, video pembelajaran terkait materi Perang Dingin. Ya, pasti Ibu yakin di benak kalian banyak pertanyaan yang ingin kalian sampaikan ya. Nah, untuk itu Ibu akan menampilkan kembali ya sebuah gambar peta. Ya. Kalian tahu nggak ini peta apa? Peta kekuatan atau adu kekuasaan antara siapa? Amerika Cina, Bu. Blok Barat sama Blok Timur. Blok Barat dan Blok Timur. Coba dilihat yang warna biru, ini NATO. Berarti NATO itu punya Amerika apa punya Uni Soviet?
Amerika. Di sini nih, misi Apollo 11, Neil Armstrong dan Buzz Aldrin pergi menuju bulan. Nah, ini salah satu misi adu kekuatan dalam bentuk teknologi untuk keluar angkasa. Kita akan beranjak ke problem statement. Ya, jadi kalian nanti menuliskan di chat, gitu ya, pertanyaan-pertanyaan yang ingin kalian ketahui. Menulisnya di channel KD 3.3 ya. Next, bacakan Anggita. Bagaimana konflik perang dingin menurut Norbert MC Namara? Nah, Ibu minta kalian untuk memilih, gitu ya, pertanyaan siapakah, 5 saja ya, pertanyaan dari siapakah yang akan kita diskusikan pada pertemuan kita kali ini. Kalian, Ibu sudah mencatat 5 pertanyaan dari kalian untuk kalian kaji diskusikan. Tolong catat kan, menginformasikan untuk kalian bagi kelompok. Kemarin sudah Ibu share ya nama-nama kelompoknya di kelas tim. Supaya kalian lebih sistematis pertanyaannya, coba dicatat oleh kelompoknya. 1, gitu ya. Berarti bagaimana latar belakang terjadinya perang dingin. Ibu, penugasan dalam bentuk apa? Dalam bentuk lembar jawaban yang harus kalian isi terkait pertanyaan-pertanyaan yang sudah tadi kalian catat ataupun Ibu catat di sini. Ya, dipahami ya? Ibu kasih waktu kurang lebih 15 menit ya. Silakan. Oke, sudah siap? Yuk, kita mulai presentasi dan disajikan melalui share screen kalian. Silakan Nita untuk membacakan soal nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu ini bagaimana awal mula terjadinya perang dingin. Di sini kelompok saya terjadinya perang dingin karena perbedaan paham atau ideologi antara kedua negara, di mana Amerika menganut paham demokratis kapitalis, sementara Uni Soviet dengan paham komunis sosialis. Selain itu, perang dingin juga muncul karena keinginan dua negara yang berkuasa. Oke, good job. Tadi kelompok Nita sudah mempresentasikan katanya karena adanya perbedaan paham atau ideologi dan juga karena keinginan untuk berkuasa. Good job. Oke, sekarang nomor 5 terakhir ya, pada Viola untuk menjawab nomor 5. Nomor 5 tuh jawaban dampak perang dingin kepada Indonesia apakah menguntungkan atau merugikan. Kalau yang saya dapat itu adalah merugikan Bu, karena dengan adanya pasca perang dingin ini, Indonesia ini kan mengalami politik Orde Lama dan Orde Baru. Nah, di sini nih Indonesia mengalami keterpurukan ekonomi, kepimpinan Orde Baru dan Orde Lama. Dan rakyat Indonesia ini mengalami krisis ekonomi pasca perang dingin. Terima kasih ya sudah begitu bagus mempresentasikan hasil kajian kalian. Ibu akan melakukan penguatan ya dengan memperlihatkan ada slide tentang latar belakang perang dingin yang tadi disebutkan oleh kelompok yang sudah presentasi ya. Kemudian di sini juga ada munculnya Amerika Serikat sebagai negara pemenang pada Perang Dunia II, gitu ya. Adanya munculnya Uni Soviet sebagai negara besar dan berperan membebaskan Eropa Timur. Munculnya negara-negara baru setelah merdeka dan munculnya dua kekuatan besar yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Oke, ada yang mau menyimpulkan di pembelajaran terakhir? Silakan, Ibu minta sama kelompok Aida, silakan Aida, kesimpulan yang bisa kamu ambil dari pertemuan kita hari ini apa? Bisa mengetahui tentang apa? Kita dapat belajar tentang perang dingin masa lalu, Bu. Terus? Yang lain, kelompok yang lain? Kelompoknya Ludi, Caca, apa kesimpulan yang bisa kamu ambil dari pertemuan kita hari ini? Jadi kita lebih memahami kayak periode urutan terjadinya perang dingin itu ada apa aja, Bu? Oke, kronologi ya, pinter. Dan juga tadi tahu tentang berakhirnya atau runtuhnya Uni Soviet seperti itu. Oke, terima kasih untuk kesimpulan. Nah, sekarang refleksi. Ya, apa yang dapat kalian ambil hikmah dari pembelajaran hari ini? Silakan untuk kelompok Kerin, Farida. Silakan. Tadi untuk Aida sudah, Caca sudah. Silakan. Untuk refleksi. Perang dingin tuh nggak ngerugiin wilayah-wilayah mereka doang, tapi kayak berdampak ke negara-negara kayak Indonesia ini, Bu. Nah, baiklah ya anak-anakku sekalian, kita akan mengadakan evaluasi, ada soal evaluasi ya. Ibu sudah share di kelas tim. Nih, Ibu akan perlihatkan ya kepada kalian untuk evaluasi. Nah, terlihat?
Ibu sudah ada link di sini http form office gitu ya tentang soal latar belakang dan kronologi perang dingin ya. PG 10 soal Ya, kalian Bu. kerjakan individu. Nah, setelah itu kalian kirim sekarang sudah materi sudah Ibu berikan, kalian sudah memahami ya. Oleh karena itu, kita tutup dulu pembelajaran kita kali ini dengan bacaan hamdalah. Silakan kalian Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya gitu ya. Dari kalian sudah mengikuti pembelajaran sampai maksimal. Ibu doakan pembelajaran yang kita dapat hari ini bisa berkah ya buat kalian. Amin. Amin. Oke, minggu depan kita ada pertemuan lagi materi terkait peran aktif bangsa Indonesia. Ini barulah peran aktifnya akan kita bahas ya. Sekian dari Ibu, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Evi.